Taib anak Ustaz, kerajinan bahan lunak buatan ya adalah bahan untuk karya kerajinan tangan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak. Ya, jadi ada campuran-campuran bahan kimia sehingga menjadi lunak. Ya, lembut, empuk dan mudah dibentuk. Ya, ada campurannya biar bahan ini menjadi lunak. Ya. Jadi beragam kerajinan tangan, karya kerajinan tangan ya, dari bahan lunak ini dapat dibuat berdasarkan bahan yang akan digunakan. Yang akan digunakan ya. Jadi ingat bahwa bahan lunak buatan ini adalah terdapat campuran bahan atau zat kimia ya, terdapat campuran berbeda dengan alami ya, sudah dapat dari alam langsung tak perlu dicampur-campur bahan, bisa langsung diolah ya. Ini seperti ini, nggak nampak antum? Ini depan kosong ini. Belum antum? Ya. Bisa. Ya kalau antum eja gitu ya sampai inilah. Oke. Jadi ini. Jadi beragam benda kerajinan dari bahan buatan ya dapat diciptakan dan dibentuk berdasarkan bentuk dan bahan ya yang digunakan. Bahan-bahan yang biasa digunakan itu biasanya berupa ya bahan buatan berupa lilin ya tentunya ya. Lilin, apalagi plastik ya, plastik ya, tentunya kita saat buat plastik itu tadi dicampurkan dengan bahan-bahan kimia ya. Gips termasuk anak-anak Ustadz ya. Gips, tahu antum gips apa itu? Fiberglass. Hah? Ya. Pernah antum dengar gipsum? Pernah? Oh, gipsum. Atau orang pernah kalau patah tulang, tangannya digips? Enggak ya? Siapa yang pernah patah tulang? Siapa? Jadi? Pernah antum? Enggak. Kan ada di gips orang kayak di semen gitu dia, kayak di semen. Ya, iya, tapi dia dari tepung gips. Tepung gips ini dia bisa seperti kalau antum buat jadi plafon-plafon. Jadi hiasan-hiasan plafon atap rumah itu, ya kan? Ada yang bentuknya bunga, ya kan? Itu gipsum namanya, gips. Kalau orang patah tulang juga kan dibalut dia biar tangannya nggak gerak-gerak, nggak rasa. Kalau zaman dulu tuh dia apa? Dikasih kayu, diikat, ya kan? Tangannya diikat biar dia nggak gerak-gerak. Kalau misalnya patah itu, biar dia nyatu dulu baru bisa apa kan? Tapi kalau udah di kedokteran itu digips ya, dibalut tangannya.
kayak patung deh. Dia kan. Hah? Dia kan. Iya. Gipsum fiberglass ya, ada fiberglass juga. Ya. Sabun termasuk anak-anak Ustadz, sabun. Siapa yang nggak tahu sabun? Nggak tahu sabun berarti mandinya pakai apa dia? Pakai sabut, ya kan? Nggak ada sabun berarti pakai sabut. Sabut oh, sabut kelapa. Jadi hilang kotorannya dikasih sabut, gosok. Oke, ini anak-anak Ustadz ya. Parafin ini biasanya untuk ya bahan bakar itu ya. Spons. Ya, teknik yang digunakan juga sangat bervariasi. Tentunya berbeda bahan, berbeda teknik ya. Kalau antum gunakan lilin, tentu nanti beda tekniknya dengan plastik atau gipsum. Ya. Dan juga disesuaikan dengan desain dan jenis bahan yang digunakan. Desainnya juga harus kita sesuaikan. Kadang-kadang ada desain ini yang nggak bisa digunakan di bahan lain gitu, contohnya ya. Paham maksud Ustaz? Ya. Ada bentuk-bentuk yang memang ini kalau dibuat sudut kayak gini nih pakai gipsum patah ini pasti. Ya kan? Desainnya. Tapi kalau misalnya pakai lilin nggak apa-apa gitu misalnya. Ya, untuk mau buat desainnya bentuknya siku misalnya. Jadi untuk buat siku gini, ini kok pakai gipsum ini patah ini pasti ini Ustaz. Nah, pakai semen bisa. Nah, jadi itu harus disesuaikan dengan bahannya. Misalnya antum juga mau buat ini anak ukir nanti nih Ustaz. Anak buat dari gipsum tapi anak ukir, anak pahat nih nanti. Ya kan? Rupanya pecah, nggak bisa. Kalau dari lilin bisa, karena lilin lebih lentur misalnya, ya, lebih teksturnya berbeda sama gipsum yang mudah pecah. Nah, ini ya. Jadi kita harus ya bahan-bahan yang digunakan ya, tahu juga kita sifat-sifat dan karakteristik bahannya itu, ya. Coba antum kalau tahu gipsum itu dia seperti tepung, seperti semen. Nanti dia dicampur sama air. Hah? Bisa, sama seperti semen. Hanya saja kalau semen dia keras seperti batu kalau sudah keras. Ya kan? Iya, kalau gipsum walaupun dia sudah keras, kita kasih air dia bisa pecah. Ya kalau gipsum itu bukan ya bisa juga, tapi dia lebih ke bahan-bahan yang lebih lunak lah ya. Kalau nambal itu ya antum jebol lah. Ada juga semen putih, berbeda anak-anak Ustaz ya, semen putih sama gipsum. Gips ya. Hah? Iya, itu untuk plafon-plafon misalnya pakai gipsum. Iya. Iya, seperti itu. Paham ya anak-anak Ustaz ya? Masya Allah, antum nih suka apa nih kayaknya? Ke toko bangunan enggak? Ini lilin pertama nih, lilin. Siapa yang nggak tahu lilin? Ya, saya rasa sekarang ini lilin ini sudah orang bingung nih, lilin ini mau dibuat jadi apa? Lampu udah ada, power bank udah ada. Ya kan, kalau untuk penerangan senter kita tuh udah bisa pakai baterai. Ya kan? HP udah ada, ya kan? Nah, senter udah banyak yang bisa dijadikan senter. Kadang-kadang gantungan kunci pun ada senternya. Korek lagi. Korek lagi. Antum korek ngapain? Ngapain antum pakai korek? Mau ngapain pakai korek? Hah? Ya kan? Itu apa? Biasanya korek itu apa? Hah? Apa? Mana ada sekarang pakai lilin lagi, kan dosa bilang. Bakar sampah bisa, bakar sampah bisa.
Ya. Bukan bakar langsung masukkan ke mulut, enggak? Bukan. Agak lain nih posisinya nih, Ustaz lihat. Ini kayak posisi di rumah ini kayaknya. Ya kan? Iya, awalnya gini. Mereng sikit, sikit, lama-lama, nah, ya kan? Udah. Ambil bantal terus. Besok pagi baru bangun. Jadi sampai sini anak Ustaz tahu ya. Tapi itu tadi yang Ustaz bilang, kita lilin ini jarang sekali kita manfaatkan. Fungsinya dulu ya sebagai kalau mati lampu pakai lilin. Tapi zaman udah bergeser sekarang. Ya. Paling lilin ini setahu Ustaz untuk ibadah-ibadah orang entahlah agama apa itu nggak tahu Ustaz. Ya kan? Salah apa-apa pakai lilin ya. Jadi ya kalau kita kayaknya udah nggak begitu tahu lagi kita manfaat. Iya, nggak begitu apa kali lah. Ya kan? Tapi ini bisa dimanfaatkan sebagai benda kerajinan. Nah, bisa kita buat jadi benda kerajinan berbahan lunak buatan. Ya, kalau kita nggak manfaatkan untuk penerangan atau apa, kita jadikan bahan kerajinan. Ya kan? Jadi apa itu? Kita lihat. Ya, ini ya. Lilin itu kan tahu kita ya, awalnya itu ya memang untuk penerangan. Walaupun sekarang orang buat lilin itu ada patung lilin Ustaz. Pernah dengar? Patung lilin. Ya kan? Jadi lilin diselimuti, ya jadi ada sumbunya di tengah. Ya kalau dibakar lama-lama habis lilinnya, sumbunya pun habis, mati semuanya, ya kan? Ya, jadi menurut sejarah nih anak-anak Ustaz ya, sebelum abad ke-19 bahan bakar yang terkandung di dalam lilin ini adalah lemak sapi. Awalnya nih, kalau dia menggunakan lemak sapi berarti dia termasuk bahan alam lah, ya kan? Alami, ya. Dari lemak. Jadi dulu bahan bakar tuh dari lemak-lemak hewan ya anak-anak Ustaz ya. Ya bisa jadi, ya kan? Nah, jadi lemak ya, jadi bahan bakar yang terkandung di dalam lilin, lemak sapi yang banyak mengandung asam stearat ya. Sekarang yang biasa digunakan adalah parafin ya. Parafin ini juga dari lemak-lemak hewan. Saat ini penerangan sudah menggunakan listrik, membuat lilin lebih banyak digunakan untuk keperluan lain ya. Jadi udah bergeser dia fungsinya. Kalau dulu sebagai penerangan, sekarang udah menjadi bahan-bahan ya, daripada nggak terpakai ya kan. Dibuat menjadi hiasan ya, hiasan. Bisa pun menjadikan ya, biasanya pewangi, aromaterapi ya kan, aromaterapi, dikasih wangi-wangian lilinnya. Apa? Masa iya? Ustaz malah nggak tahu tuh. Kayak mana caranya? Antum tahu? Pernah nengok antum? Antum nontonnya yang misteri-misteri antum. Jadi ini pertama ya, kita mau membuat sebuah apa namanya ya, kerajinan lilin ya. Jadi lilin itu kan biasa itu kita beli di warung-warung itu. Lilin ini murah harganya sekarang karena banyak orang yang nggak memanfaatkannya. 2.000 Pak tawan tuh. Jadi banyak lilin, kita perlukan lilin. Misalnya kita mau buat lilin warna-warni nih sebagai aromaterapi, kata siapa tadi? Siapa? Rifki? Antum? Ya. Maula. Kata si Maula. Ini kerajinan hias lilin ya, lilin hias. Jadi lilinnya kita buat warna-warni. Pernah lihat lilin warna-warni? Di mana? Di Maret. Acara apa tuh? Acara apa lilin warna-warni? Apa itu?
Oh, outing kelas. Antum melihat itu ya? Pembuatan lilin. Pembuatan lilin, coklat, sama banyak. Oh. Lilin. Kelas berapa itu? SD. Masya Allah, enak ya. Nah, inilah salah satu contoh cara kerjanya. Jadi langkah kerjanya anak-anak Ustadz ya, ukur lilin ya. Jadi berapa yang diperlukan untuk mengisi wadah. Lilin ini kalau antum bakar pasti dia meleleh. Tapi kalau antum masukkan ke dalam wadah itu, dalam api, ya, antum seperti antum rebus dia misalnya, tapi tanpa air, ya, panaskanlah di dalam wadah, dia meleleh juga. Jadi dia ketika meleleh itu bisa kita bentuk-bentuk, paham ya? Kadang ada orang yang waktu meleleh uji nyali dia letakkan tangan di situ, ya kan? Udah kering, waduh, panas juga ya, katanya. Ya kan? Ada yang cetak muka. Ada yang gitu enggak? Paling tangan-tangan aja ya. Ada yang pernah ngetes enggak? Pernah. Iya. Oh, ada yang ngetes lagi. Tes dia. Ini anak kuat enggak nih ya sama panasnya lilin ini ya? Tes. Kadang ditetesin sini. Tes. Di kuku dulu. Baru letakkan di sini lilinnya. Lama-lama netes semua. Enggak. Kalau lilin enggak lah ya. Sedikit aja. Jadi kita ukur dulu. Pertama, ya jumlah lilinnya. Ini bisa antum praktekkan di rumah nanti. Ya. Yang penting antum langkah-langkah kerjanya paham dulu. Ya. Kemudian tuang lilin ke dalam panci yang kemudian ditumpuk di atas panci besar yang berisi air seperti melelehkan coklat. Oh, jadi melelehkannya begini anak-anak Ustaz. Antum tidak langsung dari api kemudian pancinya. Ya kan? Misalnya gini. Ini ada kompor nih, kompor antum. Ini ada apinya. Nampak ya? Ada apinya. Kemudian ini ada pancinya. Ada wadah pancinya. Ini bukan antum masukkan langsung lilinnya ke dalam sini. Iya, bukan juga. Ya. Dia direbus, tapi ini diisi air, panci pertama diisi air, kemudian di dalam ini ada panci kecil lagi. Wah, dimasukkan dalam sini. Ya. Dia apa namanya? Di steam namanya itu ya. Yang iya kan? Seperti antum memanaskan coklat. Kalau antum pernah dulu buat kue heraya, ya kan? Ini dipanaskan airnya dulu, baru di dalamnya masukkan lagi wadah yang lebih kecil, kemudian baru masukkan lilinnya. Jadi lilin ini meleleh bukan karena api, tapi karena panas dari air yang ada di sekelilingnya. Paham? Nah, kan? Paham tapi gini-gini matanya. Masya Allah. Paham ya? Seperti ini. Namanya dia apa nih Rifki? Rizik apa siapa? Zik, di steam ya Zik? Ya. Nih. Tuangkan ke dalam itu ya, lelehkan, biarkan selama 10 hingga 15 menit. Tapi diaduk terus. Ya, kalau udah meleleh semua baru bisa antum siapkan langkah ketiga. Seperti ini anak-anak Ustaz ya. Lemak lah, kan memang lemak awalnya kan dari lemak hewan, ya kan? Lupa antum. Jadi kalau besok ada kurban, lemak-lemaknya orang males kan makan lemak kan, ya kan? Takut kolesterol, takut ini kan, antum olah jadi nih eksperimen bahan lunak menjadi lilin. Lemak hewan jadi lilin, ya kan? Butuh 1 tahun buat eksperimen. Enggak lah, kok antum seperti itu? Iya, nunggu kurbannya. Hah? Nunggu kurbannya. Oh iya juga ya. Betul. Cerdas antum. Ya, sampai situ tadi langkah ketiga tahu ya. Ukur jumlahnya dulu. Kemudian siapkan wadahnya. Nah, ini langkah ketiga. Nah, ini biar seperti yang dibilang si Maulana. Nah. Maulana Rizik Zahidi. Maula, udah ganti. Maula Rizik Zahidi
Dagangnya? Fatur. Antum lain, antum apanya nih Tur? Seragam antum agak-agak lain nih. Nah, gitu kan lebih paten. Ya. Kemudian yang ketiga, tambahkan minyak wangi, biar jadi aroma terapi ya Maula. Aroma terapi. Pilih wangi yang antum suka. Ya kan? Ada minyak wangi di rumah? Ada saya pakai minyak wangi terus bakar buat apa? Ini asapnya nanti. Wow, Masya Allah. Si Maula ini memang banyak pengalamannya. Masya Allah. Ya nih, saat lilin mulai meleleh, nah tadi kan waktu diaduk-aduk kan, udah mulai meleleh-leleh nih, ya. Saatnya tambahkan minyak wangi. Hati-hati tanya dulu, jangan minyak wangi yang mahal-mahal punya Umi antum, sikat aja masukkan situ. Pakai santan bisa. Santan. Ya Kak, macam mana ya? Nanti kalau Ustadz bilang nggak bisa, ternyata bisa. Tapi kalau Ustadz bilang bisa, kok parah kali, kok itu nggak ada yang lain. Yang wanginya bagus lah. Antum tapi mau buat aroma terapi, masa aroma sunlight? Ya, tuangkan beberapa tetes. Jadi kalau minyak wangi ini kan, kalau misalnya, apalagi minyak wangi yang mahal ya, sedikit aja pun udah wangi kali ya. Tapi kalau yang murah, sebotol-botol pun nggak wangi juga. Ya, di dalam lilin. Jadi waktu dia mau meleleh tadi, antum aduk-aduk, teteskan, tes gitu. Ya. Kemudian, ini seperti ini kira-kira, teteskan seperti ini. Ini lilin yang sudah meleleh, ya Nana Ustadz ya. Iya. Tapi kalau udah meleleh ini jangan coba-coba antum pegang. Sedap ini. Hah? Gimana? Hangat. Pakai agar-agar. Agar-agar? Ya. Supaya? Hah? Apa? Letak timbul agar. Lalu dikasih gula buat Antum jangan meracuni kawan antum. Iya, janganlah mall. Oke, sampai sini paham ya? Paham langkah-langkahnya, udah tahu ya? Ya, nanti kalau kita praktekkan di rumah aman tuh Ustaz. Aman. Ya. Sekarang keempat, pasang sumbu. Nah, sumbu dia ada sumbunya. Kalau di tengah itu nanti buat sumbu, tapi masang sumbunya jangan nunggu kering ya. Ya, pasang sumbu melekat pada bagian wadah atau cetakan sebelum antum nuangkan lilinnya. Jadi letak dulu sumbu di wadahnya. Misalnya antum wadahnya buat seperti ini kan. Karena cetak di gelas aja lah Ustadz, biar agak paten nanti bentuknya, ya kan? Gelas, ya. Sebelum dituangkan lilinnya, letak sumbunya dulu. Nah, jangan udah tuang lilinnya baru letak sumbu, bingung kan tuh nanti nyucuk-nyucuknya. Iya macam mana ini? Kok nggak bisa masuk ke dalam? Kalau ini kan dia masih nggak ada ini hambatannya. Letakkan sumbunya dulu, ya. Nah, sumbunya jangan pendek, panjangkan, lebihkan, jangan pelit kali. Nanti pendek rupanya lilinnya segini, sumbunya segini cuma. Nah, tertanam dia udah ngorek-ngorek lagi ya kan? Kerjaan, ngulang lagi, rebus ulang lagi biar itu. Ya kan? Kemudian celupkan ke dalam lilin yang meleleh. Ya, antum bisa ini ya. Pasang dulu ya, biarkan selama 5 menit agar mengeras ya, dituang lilinnya nanti ya. Setelah itu. Jadi, tuang lilin ke dalam cetakan ini yang langkah kelima ya, biarkan selama beberapa menit ya. Jadi ini yang menggunakan suhu ya anak-anak Ustaz ya, termometer 140 derajat. Saya rasa nggak pakai ini juga nggak masalah ya. Nah, ini ada gambarnya anak-anak Ustaz tentunya. Nah, ini caranya biar ini, aduh, hilang. Ya, letakkan sumbunya ini anak-anak Ustaz ya, pakai sumpit. Nah, jadi sumbunya itu diapit pakai sumpit gini ya. Misalnya ini ya. Ada yang nggak usah cari dulu. Nah, misalnya ini sumbunya.
ya kan, di sumbunya. Antum capit pakai sumpit gini, biar dia tetap berdiri, ya seperti ini. Capit gini. Kalau dia nggak dicapit gini, nanti dia jatuh ke bawah, lilinnya kering, tertanam juga dia sumbunya. Paham ya? Nah ini dia agar sumbu tidak bergoyang ya, ini tengahnya ini diapit pakai sumpit. Nah, potong sumbu langkahnya. Nah ini terakhir. Nah ini ada juga yang dibuat di gelas anak nasad ya, dibuat di dalam gelas, potong sumbunya. Ya Ustadz tambahkan, jika antum ingin membuat ini menjadi warna-warni, ya antum tambahkan pewarna, ya antum boleh tambahkan pewarna. Saat nanti udah meleleh lilinnya, antum kasih minyak wangi, kasih pewarna, ya kan? Warna. Boleh antum pakai pewarna pakaian. Kalau nggak ada pewarna pakaian, pewarna makanan juga bisa. Tapi bukan untuk dimakan ya lilinnya. Jangan mentang-mentang saat ini kan pakai pewarna makanan. Coba aja kalau berani. Iya, warnanya makanan, tapi bahannya bukan untuk makanan. Tapi itu lemah. Ya, sampai sini paham ya anak-anak Ustaz ya? Kalau ini kita praktekkan di rumah, antum bisa? Hah? Oh, antum mondok ya? Kasihan ya mondok. Enggak. Maksudnya nggak bisa praktek ya? Yang praktek seperti ini nggak bisa ya? Kalau kita mau praktekkan di sekolah, ya jelas nggak mungkin lah, ya kan? Kita mau pakai apa? Pakai kompor lah si Jahidi, bawa kompor, Maula bawa ini panci. Oh antum asrama juga? Sama. Oh antum ini ya, harusnya dikasih dinding lagi nih kan Jik, dinding ini anak. Baik, udah. Oke, kita akan cari, berarti ini kita lewatkan ya, ini nggak usah kita praktekkan. Kita cari bahan yang lain yang lebih memungkinkan untuk kita bisa praktekkan. Yang jelas, iya kita lihat selanjutnya. Yang jelas antum sudah tahu langkah-langkahnya ya anak-anak Ustaz ya. Ini fiberglass. Nah, siapa tahu fiberglass itu apa? Kayak bening ya kan? Ya, ini kalau antum lihat ini body-bodinya nih dari fiber ini. Ya. Ini kalau antum lihat dia seperti plastik ya, seperti plastik tapi dicampurkan bahan-bahan kimia. Seperti kaca juga ya modelnya. Iya, bisa juga body sepeda motor. Body sepeda motor tuh bisa dari pancingan ada juga. Baik, coba perhatikan anak-anak Ustadz ini. Ya, fiberglass adalah serat gelas atau serat kaca ya, yang berupa kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis. Ya, serat ini dapat dioptimalkan ya, dipintal menjadi benang. Ya, atau ditenun menjadi kain. Kondisi sudah siap pakai. Ya, jadi ada serat-serat biasanya di toko-toko bangunan juga sudah ada tuh. Serat fiber bilang gitu. Serat fiber udah tahu tuh. Orang bisa juga untuk menempel bagian atap rumah, dikasih aquaproof ya kan, merek tuh ya. Ya kan, seperti itu. Tapi ini harus dicampur lagi ya dengan bahan-bahan kimia lain ya. Ya ini disebut kemudian diresapi, dicampur ini dengan resin sehingga menjadi bahan yang kuat dan tahan korosi, tahan karat nih anak-anak Ustaz. Keunggulan tahan karat. Kalau antum perhatikanlah, kalau mobil-mobil atau sepeda motor yang ke tahun-tahun tinggi ya, tahun-tahun sekarang ini itu banyak menggunakan fiberglass, serat-serat kaca itu. Karena apa? Dia tahan terhadap karat. Kayak antum lihat Formula One, ya kan? Itu mana dari kaleng-kaleng atau dari logam bodinya? Dari plastik. Tapi tentunya dengan kualitas yang bagus ya. Beda lah
serat fiber yang untuk Formula One sama sepeda motor antum Supra 125 misalnya, ya beda. Beli tutup bannya aja udah dapat sepeda motor ya kan. Beli stikernya aja udah bisa beli mobil. Baik ya. Jadi oleh sebab itu fiberglass biasa digunakan sebagai bahan badan mobil ya, itu ya, bodi mobil ya. Yang tadi ya, ataupun kapal. Kalau kapal nih biasa pakai itu ya, tahan dia terhadap air laut. Kalau dari besi ya terus nggak bisa ya, besi, dan lebih kuat tentunya, lebih tahan dia. Ya, fiberglass juga digunakan sebagai penguat ya, atau untuk banyak produk-produk plastik campuran-campuran. Ya, seperti inilah casing-casing laptop ini, ya kan? Ataupun itu antum, botol minum antum. Makanya antum perhatikan kalau beli botol minum itu yang forbid ya, yang khusus untuk makanan. Ya, kan ada keterangannya tuh. Biasa ada nomor-nomornya kan di botol-botol plastik itu. Nanti ada yang pakai botol aqua tuh, botol air minum itu sebenarnya nggak boleh diisi ulang itu, sekali pakai buang. Tapi kalau kita udah lain ya kan, wah ini bisa nih direfill, isi ulang lagi. Ya kan, sampai berlumut. Baru. Oh ya, mana Ustaz, ini kerajinan. Pada dasarnya kerajinan fiberglass membutuhkan beberapa campuran ya. Seperti ini tadi, cairan resin ya. Cairan resin, bahan dasar minyak bumi, dan residu. Ini dia ya, bahan resin ya. Katalis ya, ini ada campuran-campurannya ya, resin, katalis ya. Kemudian serat fiber ya. Polis atau sabun krim, ini bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kerajinan ini ya anak-anak Ustaz ya. Serta talak atau bedak itu ya anak-anak Ustaz, untuk memekatkan warna. Jadi ada campuran-campurannya. Nah ini juga Ustaz rasa kita sulit untuk mempraktekannya, tapi yang jelas antum tahu bagaimana cara pengolahannya. Baik anak-anak Ustaz, insya Allah pekan depan kita lanjutkan ya. Kita sudah cukup habis ya waktunya. Ya, anak-anak Ustaz, insya Allah kita akan lanjutkan lagi pekan depan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan antum dalam memahami pelajaran ini ya. Tetap semangat dalam belajar anak-anak Ustaz ya. Pekan depan kita lanjutkan. Ustaz tutup pelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.